channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini akhirnya adalah produk yang menurut aku masih cukup baru dari brand Vocalour. Namanya adalah Creamy Lip and Cheek Duo. Sesuai dengan namanya, berarti untuk produknya ini bisa difungsikan jadi dua ya. Selain untuk lipstick, dia juga bisa dipakai sebagai blush on. Menurut aku ini ide yang cukup cemerlang. Karena kayak jadi irit gitu ya, kita nggak perlu beli blush on terpisah. Dan kemarinan ini udah cukup banyak dari kalian yang pengen aku nge-review produk ini. So, akhirnya aku pilih nih beberapa shade varian warna yang waktu aku lihat swatches-nya, sepertinya ini cantik-cantik dan pantas aku rekomendasikan buat kalian. Kalau kalian udah nungguin banget nih video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan bahas untuk packagingnya ya. Dia datang ada boxnya seperti ini berwarna putih. Di bagian depan pastinya ada nama produknya ya, Vocalour Creamy Lip and Cheek Duo. Terus di bagian belakang seperti biasa ini juga ada ingredients-nya. Jadi aku akan kasih lihat detailnya di situ, ingredients-nya apa-apa aja. Aku zoom seperti biasa ke kalian. Terus untuk produknya Vocalour ini karena memang kemarin aku beli di official store Indonesia, pastinya sudah ada nomor BPOM. Jadinya kalian nggak perlu mempertanyakan lagi apakah ini aman atau enggak. Kalau udah ada BPOM sih pastinya oke ya, bisa aman kita pakai. Dan untuk netonya sendiri tertera di sini 5 gram untuk per package-nya. Dan kemarin aku beli tuh harganya kalau nggak salah sekitar 50 atau 60 ribuan. Pas aku cek nih di Lazada sekarang harganya jadi 66 ribuan. So menurut aku sih cukup masih wajar ya kalau dilihat dari harganya, karena memang netonya juga banyak 5 gram. Apalagi dia ini kan multifungsi, jadi at least sih menurut aku ini lebih hemat. Dengan 60 ribuan kita bisa dapat lipstick sekaligus sebagai blush. Untuk expiry date-nya sendiri kalau aku lihat di sini sampai di tahun 2025, lama banget ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya udah kalian buka, ini hanya bisa dipakai selama 1 tahun aja. Dan untuk package dalamnya menyesuaikan, tadi boxnya kan kecil ya, di sini dia agak cukup unik menurut aku, jadi kayak di pot gini. Yang bentukannya tuh yang bagian bawah segitiga, dia bening doff, udah gitu di bagian atas tuh penutupnya bulat. Jadi cukup unik ya, baru ini sih aku punya lip produk yang packagingnya kayak gini. Di bagian depan pastinya ada nama produknya nih, sama dengan package luarnya tadi. Terus di bagian belakangnya kita bisa lihat nih untuk shade-nya samar-samar ya. Dan di sini ada nama shade-nya, udah gitu nama produknya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekarang aku akan aplikasikan satu persatu ya di pipi maupun di bibir. Ini ada 4 varian warna yang cakep-cakep banget. Salah satunya udah aku pakai nih di pipi aku, bagus kan, kayak warna-warna pinky mauve. Ya daripada penasaran langsung aja kita buka. Di bagian dalamnya dia seperti ini ya. Teksturnya sendiri kalau aku pegang, ini tuh dia kayak agak creamy, tapi agak nge-clay gitu. Jadi waktu dipegang itu kayak agak bouncy, udah gitu teksturnya powdery. Jadi menurut aku sih ini nanti finishnya bakal kayak langsung kelihatan powder gitu. So aku akan mulai nih dari shade yang menurut aku ini paling natural dari semua yang aku beli, D07. Yang awalnya aku sempet bingung nih waktu kalian minta aku nge-review lip produk ini. Aku tuh ngerasa agak khawatir karena kan ini produknya di pot seperti ini, otomatis mengaplikasikan lipstiknya harus menggunakan seperti brush untuk lipstick gitu ya. Jangan aku belum punya dan aku belum pernah ada pengalaman sama sekali. So akhirnya aku ngide-ngide aja nih, aku pakai aplikator dari ini, Vocalour juga yang clay-nya. Aku kan suka nih aplikatornya, dia kayak cukup presisi juga menurut aku. Dan ini aku bersihin dulu awalnya, barulah akan aku pakai untuk mengaplikasikan yang lip potnya ini. Tapi sekarang aku akan coba dulu untuk warna D07 ini di pipi aku. Aku saran sih kalau kalian pengen mengaplikasikan creamy blush atau pokoknya blush yang bentuknya tuh langsung diaplikasikan setelah menggunakan foundation ya, yang cream atau tint. Menurut aku sih akan lebih bagus dengan base yang matte gitu hasilnya. Jadi untuk di base kali ini aku pakai L'Oreal Infallible Matte Cover karena memang dia tuh hasilnya matte banget di muka aku. Dan setelah ngeset nggak akan gampang geser-geser. Dan langsung aja sekarang karena aku aplikasikan di pipi sebelah kanan dulu ya. Aku ambil segini dan ternyata tuh udah cukup banyak keambilnya. Waktu aku tap-tap di pipi aku agak kaget ya, karena warnanya ternyata bener-bener cetar. Awalnya sih warna ini karena peach gitu ya. Aku pengen buat kayak ala-ala makeup yang natural gitu. Tapi ternyata ini agak sedikit kebanyakan.
Tenang, setelahnya kita bisa blend aja. Ini aku menggunakan spons. Kemarin aku dapat gratisan waktu beli foundationnya L'Oreal Infallible. Jadi ini seri sponsnya Infallible juga. Kalau misalnya kalian penasaran. Dan di situ langsung gampang banget dong diratainnya. Kalian bisa lihat dia langsung nyatu banget dengan foundation aku. Dan aku langsung aplikasikan juga di pipi aku yang sebelah kiri. Ternyata sih awalnya yang mau makeup natural ini akhirnya agak sedikit kebanyakan ya blushnya. So, karena warnanya cukup pigmented, kalian harus hati-hati pengaplikasiannya. Tapi buat aku sih ini warnanya masih natural, kayak warna peach, jadi nggak yang kelihatan menor banget. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Udah cukup bagus ya, nggak terlalu yang gonjreng banget warnanya. Udah gitu setelah lama-lama diratakan, dia ini bisa kok jadi natural, jadi kayak harus memang sabar aja ngeblendnya. Sekarang aku akan aplikasikan di bibir aku pastinya ya, ini di warna D07, aku udah penasaran banget. Ternyata teksturnya ini bener-bener kayak creamy, lembut, udah gitu smooth gitu, mirip lip clay-nya Vocalour. Cuman yang ini agak sedikit lebih kering, kalau yang Vocalour itu kan kayak lebih lembab gitu kesannya. Dan hasilnya seperti ini ya di bibirku, kelihatan smooth dan tidak memperlihatkan garis-garis bibir sama sekali. Mungkin karena ini ada bantuan dari lip serum juga, tadi awalnya aku udah aplikasikan di bibirku. Terus smooth banget, kayak nggak kelihatan garis-garis bibir, udah gitu juga waktu dikatupkan ringan rasanya. Di warna yang seperti ini pastinya akan cantik banget buat natural, pas banget ya ini sama look aku yang super duper simple sengaja. Karena memang ini tuh warna yang akan cocok buat natural sehari-hari. Misalnya kalian lagi mau buat no makeup, ambil dikit aja, tap-tap, bener-bener langsung cantik aja. Baru warna pertama, kira-kira ada yang udah suka belum sama warna ini? Komen-komen di bawah. Dan sekarang lanjut ke warna yang kedua, ini menurut aku juga masih natural dan cantik. Ini aku pilih di shade D06. Waktu aku buka nih, bener-bener waktu dipencet-pencet tuh kayak bonci-bonci gitu loh. Sepertinya aku pernah sih pakai produk yang kayak gini, tapi aku lupa dari brand apa, udah lama banget soalnya ya. Dan sebagai informasi aja, karena aku memang ini ganti-ganti look makeup, di sini aku udah hapus tadi di bagian blush on-nya dan aku timpa lagi menggunakan foundation ya. Jadi biar untuk ada base-nya lagi nanti di warna selanjutnya. Untuk warna yang D06 ini akan aku pakai di bibirku terlebih dahulu ya, karena aku pengen tahu detail warnanya tuh kayak gimana. Waktu di swipe beberapa kali langsung speechless karena cantik banget warnanya. Ini adalah warna nude peach yang sesungguhnya. Kalau tadi kan peach yang agak terang, ini tuh lebih kayak warm gitu. Jadi menurut aku ini adalah warna-warna yang biasanya disukai semua wanita di seluruh Indonesia ini. Karena memang warnanya itu kayak natural aja. Gak terlalu pucat tapi juga gak terlalu terang, jadi aku rasa sih masih cocok di semua skin tone ya. Hasilnya memang setelah diperhatikan dia ini semacam powdery matte gitu di bibir, udah gitu juga ringan banget. Oh ya, kalau teksturnya tuh agak matte yang powdery seperti ini gak akan rawan nempel-nempel di gigi juga ya waktu kita aplikasikan di bagian dalam. Gak sabar banget sekarang aku akan langsung aplikasikan nih di pipi aku ya. Beneran warnanya waktu di tap-tap sebentar aja udah secantik itu ya, nude peach yang kelihatan natural banget. Udah gitu ini aku lewatin hidung juga, tadi kan awalnya hidung aku udah aku kasih bedak dan highlighter. Ternyata dia bisa nyatu-nyatu aja, jadi memang finishnya ini tuh seperti yang aku bilang tadi, di bibir kelihatan powdery matte. Pas dipakai di pipi, dia itu juga seperti itu, jadi kayak finish, misalnya kita pakai blush on yang powder itu ya, langsung bisa menyatu. Padahal kan tadi pinggir-pinggirannya tuh udah ada bedaknya. Karena kan yang aku hapus cuma di bagian sini aja ya. Tapi dia tetap bisa nyatu-nyatu aja dong dengan bedak-bedak yang ada di sekitarnya. So, menurut aku sih sebenarnya selain menggunakan spons ini, mungkin kalian bisa ratain menggunakan brush setelahnya, itu nggak masalah banget. Dan hasilnya waktu dipakai seperti ini, bener-bener pasti orang-orang bakal salfok nih kalau udah lihat bibir yang cantik, blush yang natural kayak begini. Pas banget buat makeup lookku kali ini, kayaknya cocok juga nih untuk remaja yang suka makeup-makeup natural. Aku rasa sih warna D06 ini bisa dijadikan pilihan. Hayo, ada yang udah mau siap-siap check out warna ini nggak? Komen-komen di bawah. Dan di warna selanjutnya, ini adalah warna yang sempat ada kalian request sama aku karena kalian juga penasaran nih warnanya kayak gimana. Pas aku lihat dari swatches-nya ternyata memang cantik, jadi aku beli aja. Ini yang shade D08. Hayo, siapa yang udah request nih? Di warna ini secara kelihatannya sih agak kayak warna pink rose yang cukup gelap ya. Oh ya, ini untuk pengaplikasian selanjutnya, aku kan udah set nih menggunakan foundation lagi di bagian pipi.
Udah gitu aku langsung akan pakein bedak ya. Jadi tadi bedak yang aku pakai mungkin aku belum kasih tahu, ini dari Makeover Hydrestay. Aku suka karena memang hasilnya dia natural banget. Dan aku akan aplikasikan untuk lip cheek duonya ini di atas bedak. Kayak gimana kira-kira ya. Tapi sebelum itu aku akan pakai di bibir dulu ya. Ini di shade D08, warnanya cantik banget. Kalian bisa lihat nih kayak warna-warna pinky rose gitu, agak ada sedikit kemerahannya. Tapi menurut aku masih natural, cantik. Jadi kayak nggak kelihatan menor juga. Pokoknya ini mirip banget kayak warna-warna bunga mawar gitu. Oh iya, aku baru sadar kalau dari tadi aku menggunakan ring light karena memang agak mendung, jadi aku butuh cahaya tambahan. Tapi biasanya sih aku tetap atur biar kelihatan tetap natural. So, di sini aku akan matiin ring lightnya kalau kalian pengen lihat real warna aslinya nih dari yang shade D08 kayak gini. Gak terlalu jauh beda sih sama pakai ring light, tapi biar lebih mantap aja ya. Oh ya, ini warnanya tadinya awalnya aku merasa gelap, ternyata di bibir aku hasilnya pink rose yang cantik seperti ini ya. Dan gak sabar aku akan aplikasikan di pipi. Ini tadi udah aku set menggunakan bedak. Waktu aku tap-tap beberapa kali di pipi, aku awalnya agak takut nanti kalau nggak nyatu gimana, soalnya kan udah ada powdernya ya. Tapi ternyata enggak loh, dia tetap bagus-bagus aja. Biar merata, lagi-lagi aku menggunakan spons ya di situ, kayak biar lebih cepat aja dan menyebarnya tuh biasanya lebih natural. Kalian bisa pakai spons apa aja yang kalian punya ya. Di sini aku tambahkan sedikit di hidung juga, biar kelihatan ala-ala panas demam seperti itu. Karena memang warnanya kan agak warna-warna yang rosy-rosy kemerahan gini. Nah, kira-kira kayak gini kalau misalnya nggak pakai ring light tuh agak sedikit gelap, tapi semoga tetap kelihatan ya untuk detail warnanya. Terus selanjutnya aku akan coba pakai nih di kelopak mata aku sedikit dulu, karena memang ini warnanya cukup pigmented, jadi kalian nggak bisa langsung pakai banyak. Di tap-tap dia bisa merata dengan bagus. Bahkan setelahnya aku coba ratakan menggunakan brush, ini juga aman-aman aja ya. Dan seperti ini untuk hasilnya, warna-warna rosy yang feminim. Dan menurut aku ini warnanya cocok banget ya kalau misalnya kalian mau dinner ataupun ngerayain Valentine nanti sama pasangan kalian. Kelihatannya tuh feminim yang cantik gitu. Ada yang suka warna seperti ini? Komen-komen di bawah. Oh iya, ini karena teksturnya powdery matte, lama-lama memang di bibir aku agak sedikit kering ya. Jadi ini di warna yang D08 kelihatan garis-garis bibirnya. So, nanti mungkin di nextnya aku akan pakein lip balm dulu. Dan ini warna terakhir yang aku beli, D10. Memang kalau secara kelihatannya dia gelap ya, kayak agak pinky mauve gitu. Dan look yang terakhir aku akan buat ala-ala makeup bold versi aku ya di sini. Jadi aku langsung aplikasikan di kelopak mataku aja, sedikit demi sedikit. Wow, kelihatan memang bener-bener warnanya pink agak keunguan gitu ya. Setelahnya aku tambahkan sedikit warna coklat di kelopak matanya. Mungkin agak kurang nyambung, tapi ya udahlah ya, semoga bagus. Dan aku tambahkan ini shimmer eyeshadow di tengahnya, warna agak keunguan. Karena kan ini warnanya pink mauve ya. Sebenarnya ini yang lagi aku pakai di makeup lookku kali ini untuk look yang terakhir. Dan setelahnya aku baru masuk ke bagian pipinya. Aku tap-tap gitu, bener-bener warnanya pinky mauve. Dan ini sengaja banget aku kasih di bagian atas aja. Jadi biar kelihatan lebih blushing gitu di bagian atas pipinya. Seperti biasa aku lewatin hidung juga di situ dan aku ratakan. Terus sekarang aku akan kasih nih titik-titik ala-ala freckles aja biar kayak beda aja dengan makeup yang lainnya. Sekarang aku mau aplikasikan ke bibir aku dan di sini sih aku udah menggunakan lip balm, tadi udah cukup lama karena bibir aku udah cukup kering. Selanjutnya barulah diaplikasikan nih shade yang D10-nya. Beneran warnanya juga cantik, pink mauve yang masih kayak soft aja ya, nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu pucat. Aku rasa sini juga warm, masih bisa cocok di semua skin tone menurut aku. Tapi tetap kalau dipakai full lip seperti ini di muka aku kelihatan bold. Apalagi kan ini makeup matanya agak sedikit cetar, jadi kayak kesannya tuh bener-bener makeup yang untuk acara-acara malam gitu. Tapi aku rasa cocok ya, jadi di bagian bibirnya tuh nggak terlalu yang horor-horor banget menurut aku. Oke, itu tadi untuk beberapa warna dari Focallure Creamy Lip and Cheek Duo yang sudah aku beli. Jadi di situ sih menurut aku semuanya warnanya cantik-cantik banget. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Yang pertama dari segi teksturnya. Dia tuh teksturnya sebenarnya agak creamy tapi padat gitu. Dan waktu dipegang tuh bonci-bonci. Jadi bukan semacam cream blush yang biasanya dipegang kan buttery gitu, enggak, dia kayak lebih padat. Udah gitu pas diratakan finishnya yang aku paling suka. Dia ini diratakan mau di base yang ada foundationnya ataupun sudah ada bedaknya, itu sama-sama bisa merata karena memang finishnya sendiri powdery matte. Jadi kayak kita pakai blush biasa, tapi ini tuh warnanya lebih intens gitu.
Jadi kalian perlu hati-hati juga ya waktu mengaplikasikan di pipi, itu kayak sedikit demi sedikit dulu. Karena memang dia ini sebenarnya buildable, bisa di-build sampai di warna yang kalian pengen. Dan waktu diratakan dia juga nggak merusak dari base makeupnya. Tapi karena memang tadi aku sudah menggunakan foundation yang matte. Terus gimana kalau misalnya kalian pengen pakai base yang kayak dewy, agak glowing gitu, sebenarnya nggak masalah. Kalian bisa tunggu sampai foundation atau cushionnya ngeset dan barulah diaplikasikan lip cheek duo ini. Overall sih waktu dipakai sebagai blush aku nggak masalah, suka-suka aja. Dan sekarang waktu dipakai di bibir, menurut aku sih sebenarnya dia teksturnya cukup creamy, lembut, coveragenya juga bagus. Di semua warna bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Tapi memang karena dia hasilnya powdery matte, lama-lama memang di bibir aku tuh setelah ganti pakai itu bibir kerasa kering. Jadi untuk kalian yang punya bener-bener tipe bibir yang kering, aku rasa sih akan lebih bagus diaplikasikan lip balm dulu, barulah memakai untuk lip produknya ini, biar kayak bibirnya tuh lebih lembab ya. Untuk tes ketahanannya, aku akan kasih lihat nih waktu dipakai di bibir ya. Aku makan makanan nih di sini, ayam bakar dan juga ada lauk telurnya. Di situ sih cukup berminyak ya, nanti aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa. Setelah makan kayak gini hasilnya, dia cukup banyak hilang di bagian tengah, tapi ini yang aku kaget, di bagian pinggirnya itu juga masih kelihatan banyak gitu. Gak yang bener-bener hilang. Karena memang dari awal dia ini sebenarnya transfernya minim, jadi nggak terlalu yang bener-bener kayak kalau kalian pakai lipstick yang glossy kan langsung hilang gitu ya. Di sini dia masih ada tuh di pinggir-pinggirannya, jadi buat aku sih nggak di touch up, masih oke ya. So, aku rasa untuk makan makanan ringan sebenarnya dia cukup aman, tapi kalau makan makanan berminyak, apalagi mungkin yang berkuah-kuah akan lebih banyak hilang ya pastinya. Dan ini selesai sudah untuk video review kali ini. Untuk kesimpulan akhirnya, menurut aku sih untuk Focallure Creamy Lip and Cheek Duo ini worth to buy kalau kalian lagi cari produk yang multifungsi ya. Dia bisa dipakai di bibir ataupun di blush dengan finish yang aku suka banget, apalagi sebagai blush ya, tadi cantik banget. Udah gitu warnanya juga pigmented, jadi kalau misalnya kita cuma pakai dikit-dikit aja itu akan awet ya. Dipakai di bibir menurut aku juga masih bagus coveragenya, rasanya ringan juga. Hanya mungkin di bibir kalian yang kering perlu banget menggunakan lip balm. Dan untuk warna-warnanya tadi kalian juga udah lihat cantik-cantik banget, masih banyak varian warna yang lain kalau kalian mau lihat-lihat langsung. Nanti untuk linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya, bisa diklik aja. Biar kalian bisa pilih-pilih warna mana yang kalian suka. Dan terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!